Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Equalizer 1. Film ini menceritakan tentang seorang pensiunan agen rahasia yang telah menyerah pada kehidupan kekerasan. Dia ingin menjalani hidup tenang dan penuh kedamaian. Namun peristiwa brutal memaksa dia untuk sekali lagi berjuang demi keadilan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pensiunan agen rahasia yang bernama Robert Collins. Dia kini sedang menikmati masa hidupnya sebagai karyawan toko bahan bangunan. Robert sendiri termasuk orang yang asik meskipun dirinya sudah tua, sehingga dia sangat disenangi bahkan dihormati oleh teman kerjanya. Dan salah satu teman yang paling akrab dengan Robert adalah pria gemuk, dia bernama Rapi. Dan kebetulan Rapi sekarang menjalani program diet untuk mengikuti tes menjadi satpam. Karena Robert sebagai teman yang baik, Robert menyarankan Rapi agar diet dan berhenti mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Sepulang dari tempat kerja, Robert lalu segera pulang ke rumahnya, di mana Robert melakukan segala sesuatu hanya seorang diri. Malam harinya, sebelum tidur Robert mempunyai kebiasaan yaitu menyempatkan membaca sebuah buku. Namun Robert mempunyai satu masalah dalam hidupnya yaitu insomnia. Karena nggak bisa tidur, dia lalu memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe langganannya dengan berbekal teh sendiri dari rumah. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Tari, ini parasnya. Sepertinya mereka sudah sering bertemu di kafe itu, namun sampai saat ini mereka belum saling kenal. Keesokan paginya, Robert masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Malam harinya, Robert kembali ke kafe itu dan kembali bertemu dengan Tari. Mereka kemudian berbincang-bincang mengenai buku yang dibaca Robert. Tak berselang lama, Tari mendapat telepon dari seseorang, dia bernama Slavi. Slavi sendiri merupakan seorang mafia Rusia yang memperdagangkan jasa para wanita. Ternyata Slavi merupakan majikannya Tari. Dia memperkerjakan Tari sebagai atlet pengecesan buat para lelaki hidung belang. Pada saat itu juga Slavi menjemput Tari untuk melayani tamunya. Namun Tari menolak melayani tamu itu karena tamunya kali ini terlalu brutal kalau lagi ngeces. Akan tetapi Slavi mengancam akan memukuli Tari kalau tidak mau menurut. Dengan terpaksa Tari menuruti perintahnya Slavi. Robert yang paham akan hal tersebut, dia hanya diam dan melihatnya. Keesokan paginya terlihat Robert kembali menemani Rapi latihan untuk menurunkan berat badannya agar dia bisa lolos seleksi menjadi satpam. Pada malam hari, Robert kembali ke kafe langganannya dan terlihat Tari sudah berada di sana sambil tiduran mendengarkan musik. Lalu Robert memberikan Tari sebuah roti dan mereka pun mulai berkenalan dan saling berbincang. Di situ Tari bercerita kepada Robert bahwa sebenarnya dia ingin sekali menjadi seorang penyanyi. Dia juga memberikan Robert sebuah kaset yang berisi rekamannya. Kemudian mereka pergi meninggalkan kafe untuk mencari angin malam. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghadangnya. Ternyata itu adalah Slavi yang akan menjemput Tari. Pada saat itu juga tanpa basa-basi Slavi memukul Tari karena ternyata Tari telah mengecewakan pelanggannya tadi malam.
Di situ Robert hanya bisa terdiam dan mulai curiga kepada Slavi. Lalu Slavi menghampiri Robert dan memberikan kartu nama jika suatu saat Robert membutuhkan seorang wanita untuk ngecas. Semenjak kejadian malam itu, Robert tampak khawatir dengan keadaan Tari karena sudah beberapa hari Tari tidak terlihat di kafe tersebut. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pemilik kafe itu yang bernama Samsul, di mana Samsul mengatakan bahwa saat ini Tari berada di rumah sakit karena ada seseorang yang telah mengajarnya. Setelah diberitahu Samsul, Robert langsung pergi menjenguk Tari. Dan benar saja, ketika sampai di rumah sakit, Robert melihat Tari sedang terbaring tak berdaya dengan wajahnya yang penuh luka. Di situ ada temannya yang bernama Marta. Dia memberitahu Robert bahwa Tari telah dihajar oleh Slavi karena tidak menuruti aturannya sebagai wanita kupu-kupu malam. Setelah mendapat informasi dari Marta, Robert terlihat gelisah dan tidak tenang dalam menjalani aktivitasnya. Dia juga sangat mengkhawatirkan keadaan Tari yang membuatnya terus berpikir, apakah dia harus bertindak untuk menegakkan keadilan atau hanya berdiam diri saja. Robert merasa khawatir dengan ancaman yang akan diterimanya jika dia ikut campur dalam masalah tersebut. Di sisi lain, Slavi terlihat turun dari mobil mewahnya dan langsung masuk ke kantornya yang serba mewah. Tak lama kemudian, Robert datang menghampiri Slavi di ruangannya. Dan jelas saja hal itu membuat Slavi dan anak buahnya sangat terkejut karena Robert yang merupakan orang asing baginya bisa tiba-tiba masuk begitu saja ke ruangannya. Ternyata maksud kedatangan Robert menemui Slavi dengan tujuan memberikan sebuah amplop untuk membayar semua hutang Tari kepada Slavi agar Tari bisa berhenti menjadi wanita kupu-kupu malam. Tapi tawaran si Robert langsung ditolak mentah-mentah oleh Slavi. Slavi mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan uang lebih banyak dari itu jika Tari kembali bekerja. Kemudian Robert mengambil amplop itu dan berjalan menjauhi Slavi. Akan tetapi ketika Robert hendak keluar, dia mengunci pintunya dan mengamati setiap senjata yang dipegang anak buah Slavi. Setelah Robert membantai semua orang yang ada di sana, Robert berdoa dan meminta maaf atas tindakannya tersebut. Lalu dia pulang ke rumah untuk membersihkan berkas darah yang ada di tubuhnya. Setelah itu, Robert langsung tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, terlihat Robert melakukan aktivitas kerja seperti biasanya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada malam hari, terlihat seorang pria yang turun dari pesawat jet pribadi. Pria ini bernama Teddy. Teddy merupakan orang kepercayaan Pushkin, dan Pushkin sendiri adalah seorang bos mafia besar dari Rusia yang merupakan bos dari Slavi. Pushkin menyuruh Teddy untuk menyelidiki kasus penyebab Slavi tewas. Pushkin menduga jika pembunuhan itu terjadi karena persaingan bisnis antar mafia di kota tersebut. Keesokan harinya saat Robert tiba di tempat kerja, tapi Robert tidak melihat Rapi berada di tempat kerjanya, dan salah satu teman Rapi mengatakan jika Rapi sudah mengundurkan diri. Karena khawatir, Robert kemudian pergi menemui di restoran milik ibunya Rapi. Namun ketika sampai di restoran itu, Robert melihat keadaan resto milik ibunya Rapi sudah berantakan karena mengalami musibah kebakaran. Yang karena hal itu membuat Rapi harus berhenti kerja untuk membantu ibunya. Sebagai teman yang baik, Robert pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan restoran sehingga membuat Rapi sedikit tenang.
Di sisi lain, Teddy diajak temannya bernama Frank untuk bertemu mafia Irlandia di tempat kerjanya dia bernama John. Di situ John mengatakan kalau dirinya tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Karena John tidak mau mengaku dan banyak omong, tanpa basa-basi, Teddy mengajar John dengan asbak. Esok harinya, Robert mulai menyelidiki penyebab kebakaran itu terjadi. Robert menemukan bukti bahwa kebakaran itu terjadi ternyata karena ulah dua polisi korup. Kedua polisi itu meminta paksa Ibu Rapi dengan alasan uang keamanan. Tapi setelah para polisi itu hendak pergi, tiba-tiba dihadang oleh Robert. Robert pun segera memberi pelajaran kepada dua polisi itu. Kemudian Robert meminta agar uang yang telah mereka rampas segera dikembalikan kepada pemiliknya. Karena jika tidak, Robert mengancam akan menyebarkan video rekaman CCTV bukti kejahatan mereka. Di sisi lain, Teddy menemui Martha di apartemennya. Teddy menginterogasinya atas kematian Slavi. Karena mendapat ancaman, di situ Martha mengatakan bahwa Tari saat ini di rumah sakit, di mana ada seorang pria yang menemuinya dan dia juga bertanya tentang Slavi. Setelah Teddy mendapatkan informasi dari Martha, tanpa diduga Teddy langsung membunuhnya dengan cara mencekiknya hingga tewas. Setelah itu, Teddy menemui polisi korup dan memberikan foto Robert yang berhasil tertangkap oleh CCTV. Dia meminta para polisi korup untuk menyelidiki siapa sosok Robert, karena menurut Teddy, Robert ini bukan orang sembarangan. Di tempat lain, terlihat Robert dan teman-temannya sedang bermain baseball dan juga terlihat Rapi yang kini berseragam satpam. Di situ Rapi sangat senang karena telah lolos tes menjadi satpam. Pada suatu hari, ketika Robert sedang bekerja, terjadi perampokan di sebuah toko yang dilakukan oleh seorang pemuda. Di situ si perampok meminta sejumlah uang dan cincin milik temannya Robert yang kebetulan menjadi kasir. Robert pun mengambil ancang-ancang untuk melawannya. Namun hal itu Robert urungkan setelah melihat perampok itu bersenjata dan terdapat anak kecil di sekitarnya. Setelah perampok itu pergi, Robert menghafal plat nomor mobilnya. Lalu Robert mengambil sebuah palu dan langsung mencari perampok tersebut untuk mengajarnya dan mengembalikan sejumlah uang serta cincin milik temannya. Pada malam harinya, saat Robert sedang santai di rumah, dia didatangi oleh Teddy yang menyamar sebagai detektif. Teddy menanyakan beberapa hal tentang Slavi dan Tari. Dia juga menunjukkan foto kematian Martha yang dia sudah rekayasa jatuh dari tangga. Di situ, Robert dengan santai menjawab semua pertanyaan Teddy, yang seolah-olah dia tidak terlibat dengan perkara tersebut. Beralih ke Teddy yang masih penasaran sama Robert. Di situ Teddy memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentang Robert dan melihat catatan sipilnya. Namun dari catatan sipil yang ada menjelaskan bahwa Robert hanyalah seorang warga sipil biasa. Malam harinya, ketika Robert sedang minum di kafe langganannya, dia melihat pengunjung berpakaian petugas yang merupakan anak buah Teddy, yang disuruh Teddy untuk menyamar memata-matai Robert. Namun aksi penyamarannya dapat diketahui oleh Robert karena melihat tato di tangannya. Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Teddy, Robert pun pergi dari sana. Dan ternyata Teddy dan Frank telah berada di tempat itu untuk mengintai Robert. Kemudian Teddy langsung mengikuti Robert yang pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Robert, Teddy menemukan obat mabuk serta pembelian tiket pesawat. Robert membuat Teddy berpikir seakan-akan Robert telah melarikan diri jauh dari rumahnya. Tapi sebenarnya Robert bersembunyi di rumahnya dan mengawasi Teddy dari CCTV.
Keesokan harinya, terlihat Robert pergi meninggalkan kota Boston. Ternyata dia menemui kawan lamanya yang bernama Susan. Susan merupakan seorang agen rahasia pemerintah Amerika. Tujuan Robert datang menemui Susan adalah untuk meminta bantuan Susan dan mencari tahu tentang latar belakang Teddy. Dari berbagai sumber yang didapat Susan, dia menjelaskan kepada Robert bahwa Teddy adalah seorang mantan marinir yang kini bekerja pada mafia besar asal Rusia, yaitu Pushkin. Karena dirasa telah berurusan dengan mereka, Robert meminta izin kepada Susan untuk mengakhiri semua masalah itu. Kemudian setibanya di Boston, Robert mendatangi seorang polisi korup yang bernama Frank. Di situ Robert menyergap Frank dan menjebaknya di dalam mobil yang telah ia pasang dengan pembuangan asap knalpot. Robert memaksa Frank untuk memberitahu tentang Pushkin, karena jika tidak mengaku, Frank akan mati di mobil tersebut. Pushkin, you gonna give me what I need? Dan akhirnya Frank pun menyerah, lalu mengantar Robert ke sebuah gudang tempat penyimpanan uang bisnis Pushkin. Lalu dengan cepat Robert mengambil alih para gangster dan menyekap mereka, serta membagi-bagikan uangnya kepada karyawan yang ada di situ. Kemudian Robert memborgol Frank ke tiang. Frank juga disuruh menelpon polisi untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Kemudian Robert menemukan sebuah flash disk yang ada data bisnis milik Pushkin. Setelah Robert pergi, para polisi berdatangan untuk menangkap Frank dan para gangster yang ada di dalam gudang tersebut. Malam harinya, terlihat Teddy sedang makan malam bersama dengan seorang pembunuh bayaran berkacamata. Kemudian pembunuh meminta izin pergi ke toilet untuk buang air kecil. Tak lama kemudian, tiba-tiba Robert muncul di hadapan Teddy dengan membawa kacamata pembunuh bayaran itu yang sudah pecah. Ternyata Robert telah membunuh pria itu di dalam toilet. Di situ Robert mengancam Teddy dan Nicholas agar Pushkin segera menutup operasinya malam ini juga, atau Robert akan menghancurkan semua bisnis milik Pushkin dan membunuhnya, termasuk Teddy. Setelah itu Robert kembali ke rumah barunya. Lalu Robert membuka flashdisk itu dan menemukan semua kejahatan Pushkin, yang diantaranya berupa aliran dana ilegal dan foto-foto perdagangan wanita. Kemudian Robert mengirimkan foto itu kepada FBI. Robert kemudian menemukan kapal milik Pushkin dan langsung meledakkan kapal penyimpanan minyak ilegal milik Pushkin. Hal ini sebagai tanda darinya untuk memulai perang melawan Pushkin. Dan benar saja, Pushkin yang melihat itu dia sangat marah dan menyuruh Teddy agar segera menghabisi Robert. Teddy lalu menyiapkan para pasukan terbaiknya untuk memburu Robert dan menjadikan teman-temannya sebagai sandera. Dia lalu menelpon Robert dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Robert tidak datang menemuinya. Robert pun bergegas menuju ke sana dan memulai perangnya dengan Teddy. Setelah menghabisi anak buah Teddy, kemudian Robert meminta Ravi membebaskan semua teman-temannya dan menyuruhnya keluar lewat pintu belakang. Tapi tak lama kemudian Teddy dan anak buahnya lain datang ke sana, dan dari sinilah kita akan melihat kebrutalan Robert.
Namun ketika akan membunuh anak buah Teddy yang bertubuh besar, dia mengalami kesulitan. Tapi akhirnya Robert bisa membunuh pria itu meski tangannya terluka. Namun saat Rapi akan melarikan diri dengan Robert, namun sialnya kaki Rapi tertembak oleh Teddy. Lalu Robert menyuruh Rapi menyalakan lampu buat pengalihan perhatian Teddy. Di saat mau menekan saklar, di situ Teddy menemukan Rapi dan akan membunuhnya, namun tiba-tiba Robert langsung membunuh Teddy menggunakan senjata pelontar paku. Tiga hari kemudian Robert pergi ke Moskow. Di situ Robert akan mendatangi tempat tinggal Pushkin. Dengan mudahnya Robert bisa menerobos masuk ke rumah Pushkin. Ketika Pushkin mau mandi, tiba-tiba Robert sudah ada di dalam kamarnya. Kemudian Robert menghabisinya dengan cara yang sangat ekstrim. Di akhir film, Tari yang sudah pulih dari sakitnya, dia menemui Robert yang baru saja keluar dari minimarket. Tari mengucapkan terima kasih kepada Robert atas jasanya yang telah menolongnya. Dan kemudian film pun berakhir. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.